Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Arsita dengan NIM 2010702007 dari kelas 2002A, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Raden Fatah, Palembang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang berkaitan dengan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi dengan 3 materi. Materi yang pertama yaitu Sosiologi, Antropologi, dan ruang lingkupnya. Materi yang kedua tentang perubahan sosial, penyimpangan dan kontrol sosial, dan materi yang ketiga analisis studi kasus dalam sosiologi dan antropologi. Untuk materi penjelasannya, tonton terus video saya ya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang pertama yang berkaitan dengan sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup sosiologi. Tetapi sebelum ke pembahasan, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Selanjutnya, istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de la philosophie positive. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi itu mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin. Yang pertama yaitu ekonomi, yang kedua persoalan sejarah, dan yang ketiga masalah manajemen. Selanjutnya, menurut Surjono Sukanto, berdasarkan kekhususan dari ruang lingkupnya, sosiologi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam cabang, yaitu sosiologi umum dan sosiologi khusus. Yang pertama, kita akan membahas tentang sosiologi umum. Sosiologi umum itu mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Sosiologi umum itu mempelajari tentang keseluruhan atau umum. Dan yang kedua, sosiologi khusus, tentunya mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Jadi, hanya mempelajari tentang kekhususan saja atau tertentu dalam kehidupan masyarakat. Untuk penjelasan materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup antropologi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu antropologi. Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi lahir atau muncul berawal dari keterkaitan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Selanjutnya, terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Yang selanjutnya, fase-fase perkembangan antropologi. Yang pertama, sebelum tahun 1800-an. Fase pertama ini sekitar abad ke-15 sampai 16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia, mulai dari Afrika, Amerika, Asia hingga ke Australia. Fase yang kedua pada tahun 1800-an. Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Masyarakat dan kebudayaannya berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga yaitu fase ketiga pada abad ke-20. Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Afrika, Australia. Fase yang terakhir yaitu fase keempat setelah tahun 1930-an. Pada fase ini, antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku asli yang dijajah bangsa Eropa mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Yang selanjutnya, ruang lingkup antropologi. Ini yang akan kita bahas secara khusus.
Ruang lingkup sosiologi itu meliputi yang pertama masalah sejarah. Masalah sejarah itu asal dan perkembangan manusia, dilihat dari ciri-ciri tubuhnya secara evolusi yang dipandang dari segi biologi. Yang kedua, masalah sejarah terjadinya berbagai ragam manusia dari segi ciri-ciri fisiknya. Yang ketiga, masalah perkembangan, penyebaran dan terjadinya beragam kebudayaan di dunia. Yang keempat, masalah sejarah, asal, perkembangan, serta penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu masalah mengenai asas-asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di dunia. Baiklah, untuk penjelasan yang kedua, yaitu mengenai materi perubahan sosial, penyimpangan, dan kontrol sosial. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai perubahan sosial. Apa sih itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi jika dipicu oleh faktor-faktor tertentu. Jika dikelompokkan, sejumlah faktor itu bisa dibagi dalam dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu tentang faktor internal. Faktor internal pemicu perubahan sosial. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Contohnya, ketika penduduk Pulau Jawa bertambah begitu cepat, maka terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatan dalam wujud aturan atau norma. Sebaliknya, di wilayah yang kekurangan penduduk juga terjadi kekosongan pembagian kerja dan stratifikasi sosial yang memengaruhi lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan baru sangat memengaruhi perubahan di masyarakat. Misalnya, penemuan ponsel pintar, maka akan membuat masyarakat memiliki pola pikir baru dalam berkomunikasi di antara individu dan kelompok. Yang ketiga, konflik sosial. Konflik di antara kelompok dalam suatu masyarakat juga bisa jadi penyebab perubahan sosial. Contohnya, pertentangan antara generasi tua dan muda. Pertentangan ini bisa terjadi karena generasi muda cepat menerima kebudayaan modern, sedangkan generasi tua itu sangat sulit untuk menerima perubahan kebudayaan yang modern. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal pemicu perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lingkungan alam fisik. Yang kedua, peperangan. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Materi yang selanjutnya yaitu tentang penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga perilaku tersebut dianggap menyimpang dan dinyatakan sebagai pelanggaran dari aturan, nilai, dan norma dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Yang pertama yaitu faktor internal. Penyebab perilaku menyimpang dalam faktor internal ialah inteligensi atau tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan seseorang dalam keluarga. Contohnya, seseorang yang tidak normal dan bertambah usia. Yang kedua, faktor eksternal. Penyebab perilaku menyimpang dalam faktor eksternal ialah kehidupan rumah tangga atau keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media massa. Yang ketiga, pencegahan penyimpangan sosial. Pencegahan dalam terjadi perilaku penyimpangan sosial dilakukan seseorang agar tidak berada dalam penyimpangan sosial yang lebih merugikan atau bersifat negatif. Faktor pencegahan dalam perilaku penyimpangan sosial ialah 1. Faktor keluarga. Pencegahan penyimpangan sosial dalam faktor keluarga ialah merupakan awal dari proses sosialisasi dalam pembentukan kepribadian seseorang. Yang kedua, faktor sekolah. Pencegahan penyimpangan sosial dalam faktor sekolah ialah tempat menimba ilmu yang memberikan pendidikan moral selain dari pendidikan umum. Yang ketiga, faktor lingkungan dan teman. Pencegahan penyimpangan sosial dalam faktor lingkungan dan teman ialah tempat yang sangat mempengaruhi watak seseorang karena dalam pergaulan seseorang dituntut agar dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal dan teman-temannya. Yang keempat, faktor media massa. Pencegahan penyimpangan sosial dalam faktor media massa ialah
suatu wadah sosialisasi yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Maka setiap orang harus dapat memilih media massa yang berisi informasi yang baik dan bersifat positif untuk terhindari dari penyimpangan sosial. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengarahkan individu anggota masyarakat untuk bertindak sesuai norma dan makna nilai sosial yang sudah ada terhadap masyarakat. Adapun fungsi dari kontrol sosial yaitu 1. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. 2. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa takut. Yang keempat, mengembangkan rasa malu. Yang kelima, menciptakan sistem hukum. Baiklah, untuk penjelasan materi yang terakhir yaitu mengenai analisis studi kasus dalam sosiologi antropologi. Di sini saya mengambil judul COVID-19 menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 saat ini telah melahirkan new normal atau tatanan baru yang mengharuskan masyarakat, termasuk orang tua, beradaptasi dalam mendidik anak. Anak yang telah menempuh pendidikan mulai sekolah menengah sampai perguruan tinggi merupakan kelompok remaja yang memiliki berbagai dinamika sebagai akibat dari perkembangan psikologisnya sehingga mencari berbagai bentuk norma dalam diri maupun masyarakat. Kehadiran negara menjadi sebuah keharusan untuk meredam kecemasan warga negaranya dalam pemahaman tentang status pandemi virus corona atau COVID-19. Adapun faktor-faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring saat ini yaitu yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Yang ketiga, jaringan internet. Dan yang keempat adalah biaya. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.